dan kami hidup dalam kebahagiaan dan semangat kami menjadi tinggi. Ketika manhaj kami menjadi ayat-ayat bagi kami di puncak, dan kami melantunkan firman pencipta kami untuk memakmurkan alam semesta. Setiap hari tasyrik adalah waktu menyembelih. Beliau Shallallahu alaihi wasallam menyembelih setelah salat dan bersabda, siapa menyembelih sebelum salat, itu hanya untuk dirinya. Siapa menyembelih setelah salat, sempurna kurbannya dan sesuai sunnah kaum muslimin yang benar. Dan Anas radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai sholat, lalu beliau melihat daging di pasar dan tahu bahwa itu disembelih sebelum sholat. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyembelih sebelum sembelihan kami dan sholat kami, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri, maka hendaklah ia menyembelih lagi sebagai gantinya. Dan barang siapa menyembelih setelah kami sholat, maka hendaklah ia menyembelih dengan nama Allah Ta'ala. Dan Ali serta Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, waktu kurban adalah 2 hari setelah Aidi. Dan dalam riwayat lain dari Ali, 3 hari setelah Aidi. Dan Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tundalah kurban hingga awal Muharram bagi yang ingin menunda dalam hal itu. Dan Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata, waktu kurban adalah sampai akhir Zulhijjah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui. Hanya Allah berkuasa. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan syariatnya dan penjelasannya melalui lisan makhluk terbaiknya, kekasihnya terpilih, Nabi Muhammad, shalawat, salam, berkah atas beliau, keluarga, sahabat, dan pengikut setia. Dan atas para ayah dan saudara-saudaranya dari kalangan para nabi dan rasul, pilihan Ar-Rahman Ta'ala dari makhluknya, dan atas keluarga, sahabat, serta pengikut mereka, dan atas para malaikat yang dekat dengan Allah, dan seluruh hamba Allah yang saleh, dan atas kami bersama mereka dan di antara mereka. Sesungguhnya Dia Maha Mulia dari yang paling mulia dan Maha Penyayang dari yang paling penyayang. Dan selanjutnya, Syekh Hasy Syarani rahimahullahu ta'ala berbicara dalam cabang ini tentang waktu penyembelihan kurban. Dan kapan penyembelihan kurban itu dilakukan, maka beliau, semoga ridha Allah tabaraka wa ta'ala tercurah padanya, menyebutkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Syahihnya dan At-Tabrani dalam Al-Kabir. Setiap hari tasyrik adalah waktu menyembelih. Maksudnya, menyembelih kurban padanya. Maka dari itu, menurut mazhab Syafi'i, waktunya adalah dari setelah sholat Aidi hingga akhir hari tasyrik, dan semakin dekat dengan sholat Aidi pada hari Nahr, maka itu lebih utama. Dan perselisihan setelah itu adalah mengenai hari keempat, yaitu hari ketiga dari hari-hari tasyrik, apakah itu waktu berkurban atau bukan. Menurut mazhab Syafi'i dan sejumlah ulama lainnya, penyembelihan juga berlanjut hingga matahari terbenam pada hari ke-13 bulan Zulhijjah, yaitu hari ketiga dari hari-hari tasyrik. Maka bersama hari Aidi, jumlahnya menjadi 4 hari. Maka demikianlah hari-hari kurban. 3 imam mazhab mengatakan bahwa hari-hari kurban ada 3. Hari Aidi dan 2 hari pertama dari hari-hari tasyrik. Maka waktu kurban berakhir dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir dari hari-hari yang disebutkan ini, yaitu hari kedua tasyrik. Maka kurban tidak sah menurut mereka pada hari ke-13, yaitu hari ketiga dari hari-hari tasyrik. Ulama Syafi'iyah berkata, dan ini juga merupakan pendapat di kalangan Hanabilah, bahwa kurban berlanjut selama 4 hari, hari Aidi dan 3 hari penuh setelahnya dari hari-hari tasyrik. Maka inilah yang menjadi pendapat di kalangan Hanabilah dan merupakan pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Dan pendapat lain di kalangan Hanabilah, seperti Hanafiyah dan Malikiyah, mereka berkata bahwa waktunya adalah hari Aidi dan 2 hari sesudahnya, totalnya 3 hari. Oleh karena itu, menyembelih sebelum itu lebih utama. Dan boleh menundanya hingga hari keempat, yaitu hari ketiga dari hari-hari tasyrik menurut Syafi'iyah, dan juga merupakan satu pendapat di kalangan Hanabilah. Dan dalam hadits yang kita baca, yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tabrani,
Setiap hari tasyrik adalah waktu menyembelih. Setiap hari tasyrik adalah waktu menyembelih. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala jadikan sebagai syiar ID dalam haji. Dia menjadikannya 3 hari. Dan meskipun hari keempat, yaitu hari ketiga dari hari-hari tasyrik, tidak wajib bagi orang yang menyegerakan. Barang siapa ingin cepat menyelesaikan ibadah haji dalam 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa ingin menangguhkan, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Akan tetapi, itu juga merupakan hari ibadah dan hari melempar jumrah bagi siapa yang menunda dan bermalam pada malam ketiga, yaitu malam ke-13 di Mina, maka ia wajib melempar jumrah pada hari itu. Maka mereka mengambil dalil dari sini bahwa itu juga merupakan hari penyembelihan yang berkaitan dengan manasik. Selama mabed di Mina dan melempar jumrah pada hari ke-13 setelah zawal masih dianggap, maka itu termasuk hari-hari manasik. Setiap hari tasyrik adalah waktu menyembelih. Adapun malam ID, maka itu bukan waktu kurban, berdasarkan kesepakatan ulama. Dan begitu pula penyembelihan di malam hari, kalangan Malikiyah mengatakan kurban tidak sah jika dilakukan pada 2 malam di tengah-tengah hari kurban, yaitu 2 malam pada hari-hari tasyrik, dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Dan ini juga merupakan pendapat di kalangan Hanabilah, dan ini adalah mazhab Malikiyah, bahwa kurban hanya dilakukan pada siang hari. Dari setelah terbit fajar hingga terbenam matahari. Pada hari ID, dari setelah sholat ID hingga terbenam matahari. Lalu hari kedua dari fajar sampai maghrib, lalu hari ketiga dari fajar sampai maghrib. Dan ulama selain mereka mengatakan bahwa boleh berkurban baik di siang hari maupun di malam hari. Tetapi di siang hari lebih utama. Imam Syafi'i dan ulama lainnya berkata, kecuali jika hal itu karena suatu kebutuhan, seperti sibuk di siang hari dengan sesuatu yang menghalanginya dari berkurban, atau karena suatu kemaslahatan seperti kemudahan bagi orang-orang fakir di malam hari atau kemudahan kehadiran mereka, atau alasan-alasan lain semacam itu. Dia berkata, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih setelah sholat. Karena itu, kalangan Syafi'iyah berkata, tidak sah menyembelih sebelum berlalu waktu, sejak terbitnya matahari, yang cukup untuk 2 rakaat dan 2 khutbah, yaitu setelah matahari meninggi. Setelah matahari terbit, berlalu waktu yang cukup untuk 2 rakaat dan 2 khutbah. Kemudian dimulailah waktu kurban. Jadi, awal waktu kurban adalah setelah salat ID pada hari ID. Kalangan Hanafiyah berkata, waktu kurban dimulai saat terbit fajar pada hari Nahr, yaitu hari ID. Nah, tetapi mereka berkata, jika berada di kota, maka penyembelihannya dilakukan setelah salat ID. Karena menurut mereka salat ID wajib bagi orang yang berada di kota. Dan yang lebih utama adalah menundanya hingga setelah khutbah. Dan jika salat ID dilaksanakan di suatu tempat atau beberapa tempat di kota, maka itu sudah cukup untuk sahnya kurban menurut mereka. Adapun yang di luar kota, di desa atau pedalaman, syarat ini tak berlaku. Boleh menyembelih setelah terbit fajar Idul Adha. Mereka mengatakan demikian karena mereka tidak diwajibkan salat ID. Inilah mazhab Hanafiyah. Mereka berkata, jika orang yang berkurban tinggal di kota dan mewakilkan penyembelihan kepada seseorang di pedesaan, atau sebaliknya. Lokasi penyembelihan. Jika dia menyembelih di kota, maka tidak sah kecuali setelah berlalu waktu salat ID. Dan jika dia menyembelih di pedesaan, maka sah dilakukan setelah fajar, bagaimanapun juga. Adapun kalangan Malikiyah mengatakan, waktu kurban bagi selain imam adalah setelah imam selesai menyembelih kurbannya. Maka imam harus mendahului, sebagaimana diisyaratkan oleh hadis. Bahwa beliau memerintahkan mereka untuk salat bersamanya, lalu beliau berkhutbah, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih, dan mereka menyembelih setelahnya. Maka mereka mengatakan, bagi selain imam,
Waktunya adalah setelah imam selesai menyembelih kurbannya setelah salat dan 2 khutbah pada hari pertama. Bagi imam, waktunya setelah selesai salat dan khutbahnya. Dikatakan, bila imam menyembelih sebelum khutbah selesai, tidak sah. Kata Malikiyah. Dan seandainya orang-orang menyembelih sebelum imam selesai menyembelih kurbannya, maka kurban mereka tidak sah. Kecuali jika mereka memulai setelah imam memulai dan selesai setelah imam selesai. Dan jika imam tidak menyembelih atau menunda-nunda penyembelihan setelah selesai kedua khutbahnya, maka orang-orang memperkirakan waktu yang memungkinkan untuk menyembelih. Lalu mereka menyembelih kurban mereka. Kemudian jika di suatu daerah tidak ada kecuali wakil imam penguasa atau imam salat, maka yang menjadi patokan adalah wakil imam. Maka hendaknya ia segera berkurban, dan orang-orang berkurban setelahnya. Kecuali jika ini adalah wakil imam, ia keluar salat bersama orang-orang dan menyembelih kurban. Jika tidak, maka yang menjadi patokan adalah imam salat mereka. Jika tidak ada imam, dan mereka berada di pedesaan serta tidak melaksanakan salat ID, maka hendaknya mereka menunggu penyembelihan kurban imam di daerah terdekat, lalu mereka menyembelih setelah itu. Syafi'iyah berpendapat, dan ini juga salah satu pendapat Hanabilah, bahwa waktu kurban dimulai setelah matahari terbit pada hari ID, sekadar waktu yang cukup untuk 2 rakaat ringan dan 2 khutbah ringan. Dan sahnya kurban tidak bergantung pada selesainya salat dan 2 khutbah imam secara faktual, karena para imam berbeda-beda dalam memanjangkan atau memendekkan khutbahnya. Maka yang menjadi patokan adalah waktu. Patokannya adalah waktu, yaitu berlalunya waktu yang cukup untuk 2 rakaat dan 2 khutbah. Maka ini lebih pasti bagi orang-orang di kota dan desa, seperti waktu salat yang menjadi rujukan. Adapun khutbah, ada yang memanjangkan dan ada yang memendekkan, sehingga tidak diketahui pasti kapan selesainya. Nabi biasa salat Idul Adha sesaat setelah matahari terbit. Dikatakan, dan yang lebih utama adalah menunda penyembelihan hingga matahari naik setinggi tombak, sekadar waktu yang cukup untuk 2 rakaat dan 2 khutbah. Menurut Hanbali, ini paling kuat menurut mereka. Waktunya mulai setelah salat ID, meski sebelum khutbah. Waktu kurban dimulai setelah salat ID, meskipun sebelum khutbah. Akan tetapi, yang lebih utama adalah menunggu hingga kedua khutbah selesai. Mereka berkata, jika salat ID terlewat karena matahari telah tergelincir di tempat-tempat di mana mereka biasa salat ID, dan mereka belum salat hingga matahari tergelincir, maka mereka dapat langsung berkurban sejak waktu terlewatnya salat itu. Ya, ini adalah awal waktu kurban, dan kita juga telah mengetahui kabar tentang akhir waktunya. Bahwa 3 imam mazhab berkata, hari terakhir adalah hari kedua dari hari-hari tasyrik. Jadi menurut mereka ada 3 hari, hari ID, hari pertama tasyrik, dan hari kedua tasyrik. Dan satu pendapat dari kalangan Hanabilah sama seperti mazhab Syafi'iyah, mereka berkata, hari ketiga dari hari-hari tasyrik, yaitu hari keempat jika dihitung dengan hari ID, juga merupakan hari kurban. Semua hari tasyrik adalah penyembelihan. Beliau bersabda, siapa menyembelih sebelum salat, itu hanya untuk dirinya. Yang menyembelih setelah salat, sempurna ibadahnya dan sesuai sunnah kaum muslimin. Usai salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat daging di pasar, tahu disembelih sebelum salat. Beliau bersabda, maka siapa menyembelih sebelum sembelihan dan salat kami, itu untuk dirinya, hendaklah ia menyembelih pengganti. Siapa menyembelih sesudah kami salat, sembelihlah atas nama Allah Ta'ala. Ali dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, waktu kurban adalah 2 hari setelah Idul Adha, dan dalam riwayat dari Ali adalah 3 hari setelah Idul Adha. Dan ini adalah mazhab Syafi'i. Abu Umamah, kurban sampai awal Muharram. Artinya, berlanjut selama sisa bulan Zulhijjah seluruhnya. Bagi siapa yang ingin menundanya. Sahal bin Hunaif, waktu kurban hingga akhir Zulhijjah. Ya, ini berbeda dari 4 mazhab. 4 mazhab menyatakan hari penyembelihan 3,
2 setelah Idul Adha, total 3 hari. Ada pendapat di Hanbali, juga Syafi'i, 3 setelah Idul Adha, maka total 4 hari, bukan hanya hari Idul Adha saja, menurut mereka. Adapun setelah itu, ini adalah pendapat yang juga di luar pendapat jumhur, mayoritas ulama. Ini hanya berlaku bagi orang yang dalam keadaan darurat dan memiliki kebutuhan, seperti orang yang tertahan dan sejenisnya dan tidak mampu, maka baginya berlaku pendapat ini hingga akhir bulan Zulhijjah. Sampai akhir Zulhijjah. Dan hanya kepada Allah taufik, dan dialah tempat memohon pertolongan. Bismillah, kita memohon kepada Allah agar membukakan bagi kita kemenangan yang nyata, sehingga kita memahami kehendaknya dan kehendak Rasulnya Shallallahu alaihi wa alihi wa syahbihi ajmain. Kita telah mendengar dari apa yang dibacakan oleh Said Umar, semoga Allah Ta'ala menjaganya, tentang waktu yang telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih kurban dan juga menyembelih hadyu dalam beberapa bentuknya. Dan bahwa semua urusan haruslah mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari Allah dalam firman-Nya. Allah yang Maha Mulia berfirman, salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Dia mendahulukan salat, kemudian kurban, yaitu penyembelihan, sebagai ibadah yang diperintahkan. Jadi, mengikuti sunnah menuntut ini. Siapa menyelisihi, amalnya tak dihitung. Karena mengikuti sunnah adalah inti dari segalanya. Bahwa engkau melakukan suatu amalan dengan niat dan keinginan untuk mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah para pendahulu dan orang-orang saling menempuh jalan dan cara ini. Mengikuti junjungan kita Rasulullah dalam setiap keadaan dan setiap perbuatannya, meskipun perbuatan-perbuatan tersebut bersifat kebiasaan alami yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai perkara mubah dan bukan bagian dari syariat. Namun cinta mereka kepada Rasulullah dan ketaatan kepada beliau membawa mereka pada keadaan seperti ini. Abdullah bin Umar beginilah keadaannya. Beliau tinggal di Madinah. Dan ketika rambutnya memanjang, beliau berumrah dan pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Dan ketika beliau datang dan beristirahat di suatu tempat, kemudian berpindah ke tempat yang lain. Jika tempat itu dekat dengan tempat istirahatnya, maka beliau akan duduk. Dan beliau berteduh di bawah beberapa pohon. Maka para sahabatnya bertanya kepadanya, "Wahai Abdullah, kami tadi sudah beristirahat bersamamu. Mengapa engkau beristirahat lagi?" "Saya melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika melewati jalan ini, beliau berteduh di bawah pohon ini, maka saya mengikuti Rasulullah." Bahkan, saat itu radhiyallahu anhu beliau sedang di atas untanya. Dan unta tunggangan ini sedang berjalan. Lalu ketika ada sebatang pohon di jalan, beliau menghentikan untanya. Dan beliau membuat unta tunggangannya berputar di sekitar pohon ini dan memakan dari pohon ini. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau berkata, "Saya melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas unta tunggangannya. Unta itu berputar di sekitar pohon ini dan memakan darinya. Maka aku berkata, semoga telapak untaku berada di atas telapak unta Rasulullah." Puncak dalam mengikuti junjungan kita Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka, pendapat-pendapat yang diriwayatkan tentang waktu kurban adalah waktu-waktu yang dinukilkan kepada para ulama yang telah meneliti teks-teks yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat mereka berbeda-beda sesuai dengan apa yang sampai kepada mereka dari riwayat. Akan tetapi, pelajaran yang dapat diambil dari ini adalah bahwa kita harus berkomitmen pada waktu dan mengatur urusan kita sesuai dengan waktu. Maka kita tidak mendahului apa yang telah disyariatkan dan tidak mengakhirkan dari waktu yang telah ditentukan hingga keluar waktu ibadah. Dan ini memberikan kita bukti yang pasti bahwa semua urusan kaum muslimin itu teratur, dan yang akhir tidak boleh didahulukan dari yang awal. Dan hendaknya manusia memperhatikan hal-hal ini dalam urusan kehidupan mereka dan terlebih lagi dalam urusan ibadah mereka.
Dan ini berlaku dalam semua ibadah. Salat tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktunya dan tidak boleh diakhirkan dari waktunya. Demikian pula haji, demikian pula puasa. Tentang puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Artinya, barang siapa yang masih berada di bulan Syaban dan bulan Ramadan belum ditetapkan, maka tidak sah baginya untuk berniat puasa. Demikian pula haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan, begitu juga zakat, dan semua amalan lainnya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa semua urusan harus teratur dan dilakukan pada waktunya. Dan kita harus mengatur waktu dan hidup kita sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat salam Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat, mohon kepada Allah mengikuti ucapan, keadaan, amal, lahir batin. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Atas niat ini dan setiap niat baik dari kebaikan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Kita kembalikan senyuman kepada umat dan kegelapan sirna dari kita. Dan kami hidup dalam kebahagiaan MU dan semangat kami menjadi tinggi. Apabila manhaj kita berlandaskan ayat-ayat, niscaya kita berada di puncak, dan kita melantunkan firman pencipta kita untuk memakmurkan dan semisalnya.